Kelompok 2 Informatika. Perkenalkan, saya Erlangga Sadina. Saya Rakan Syadat. Saya Jaidan Jahir. Saya Ira Agustina Kansa. Saya Talita Nabila Sani. Saya Lydia Isya Novalina. Saya Zainur Aulia Ashiba. Di sini kami kelompok 2 membuat video untuk tugas informatika, yaitu mewawancarai petani. Nah, kami itu ingin mencari tahu apa saja kendala-kendala dalam bertani, cara metodenya, serta berapa lama petani itu menjadi petani. Nah, Oke, cukup. ya, terima kasih. Dapat ditonton. Assalamualaikum Pak, selamat sore Pak. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mantiga Tangerang, kelas 11 IPA 3. Ya. Kami dari kelompok 3, totalnya ada 7 orang. Ya. Kami mau izin wawancara sebentar Pak, Ya. buat tugas informatika. Ya. Topik ini tentang berpikir kritis, jadi kami pengen tahu bagaimana cara Bapak mengambil keputusan atau nyari strategi kalau harga hasil panen lagi turun. Semoga Bapak bersedia bagi pengalaman ya. Ya. Sebelumnya boleh tahu dulu Pak, nama Bapak siapa? Nama saya Mas Ud. Iya. Kalau boleh tahu, udah berapa lama Bapak jadi petani? Ya. Udah lama sih. Berapa lama ya? Hampir Iya, sekitar 3 tahunan. 3 tahun lah. 6 tahun bisa. Udah dari bujang sih saya. Dari bujang sampai sekarang petani terus. Tapi nggarap. Ya. Kami di sini ada beberapa pertanyaan nih Pak, Ya. buat bantu tugas kami ya Pak. Pertama, Bapak bisa ceritain nggak biasanya langkah-langkah dari mulai nanam sampai panen itu gimana ya? Ya, dari nanam itu di bibit mulai ya. Iya, Iya. Iya, Dari bibit itu umurnya 25 paling lambat gitu. 25 hari. Bibit tuh 25 hari dicabut. Tanamin tuh. Udah ditanamin sampai panen 3 bulan dah, 100 hari dah paling lama, 100 hari. Jadi paling lama 100 hari. Iya, paling lama, iya. Terus selama pakai hasil panennya itu biasanya sesuai harapan nggak Pak? Sesuai lah. Kalau lagi bagus sesuai, kalau lagi jelek mah tuh nggak sesuai. Gitu. Namanya tani ya gitu. Oh, iya Pak. Kalau dari segi waktu biasanya berapa lama sih Pak sampai panen? Terus juga luas ini kira-kira butuh berapa banyak pupuk sama air? Kalau saya mah sedikit sini mah. Kalau ini mah ukuran pupuk 50 kilo lah. 50 kilo sedikit doang itu ukurannya. Jadi 2 kali tuh pupuk 50 kilo. Setengah kintal gitu. Terus kalau dibandingin sama cara bertani modern yang dipakai alat atau teknologi itu, menurut Bapak bedanya paling kerasa di mana? Bedanya apa ya? Saya mah itu doang sih. Sama itu kelaktor. Tahu kelaktor? Iya. Iya. Dibajak sama kelaktor, terus udah rata, udah beres baru ditanamin gitu. Berarti pakai teknologi modern, Enggak modern. tradisional. Tradisional ya. Kalau modern mah yang ditanam pakai mesin itu ada modern yang tuh. langsung itu. Ini mah enggak pakai manual orang gitu. Bapak pernah nggak ngalamin masa di mana cara yang biasa dipakai itu nggak berhasil, dan apa yang jadi penyebabnya? Oh, yang jadi penyebabnya itu kadang-kadang hama-hama kupu-kupu itu, kupu-kupu itu. Jadi merah itu tuh, tanaman itu merah. Jadi penyebabnya itu susah itu kalau itu harus rajin nyemprot gitu. Pakai obatnya. Bapak udah lihat nih, sekarang itu ada zaman
tradisional. Nah, Bapak itu kayak ingin coba nggak pakai teknologi yang baru gitu? Belum itu sih saya jadi susah jawabnya. Belum ngerasain tradisional makanya kan. Ya. Yang biasa-biasa aja Pak, bajaknya pakai klaktor gitu. Kan sekarang pakai apa? Ya mau diambil ini pakai terus dapat gabah aja gitu. Satu kali. Cuman ledug gitunya, susah dituinnya. Laginya gitu. Oh iya. Lanjut ya Pak. Ya. Kalau boleh tahu, kenapa Bapak tetap milih cara yang sekarang? Ada alasannya Pak? Udah kebiasaan itu, begitu. Udah kebiasaan. Iya. Tiap musim, tiap nyawa begitu. Pakai klaktor aja gitu. Ini menurut Bapak, Ya. hal yang paling penting dalam bertani itu apa sih Pak? Paling penting mah tuh, yang penting mah yang rajin aja itu mah. Iya, kalau udah tanam rajin ke sawah gitu. Baru itu nggak habis sama keong gitu. Banyak yang keong gitu, nggak habis sama keong kalau habis nanam gitu. Kalau Jadi itu siap-siap obatnya gitu keong itu diracunin gitu. kita harus siap-siap dari ininya ya. Ya. Terus kalau soal bantuan dari menurut Bapak semua udah dapat kesempatan yang sama belum Pak? Kayak bantuan dari pemerintah. Bantuan ada bibit kali pemerintah mah itu juga saya mah dari kelompok tani dapatnya gitu. Ada kelompok taninya gitu. Oh, ada kelompok khusus Iya. gitu ya. Nggak dapat bantuan mah itu. Itu juga beli kita, bukannya dikasih beli. Ya. Nah, kemarin juga dapat, cuman bayarin satu kantong itu 15.000 gitu. Nah, Tahu di sononya mah tahu apa beli apa enggak mah tahu. Katanya bantuan tapi beli gitu. Oh, gitu. ya Pak. Terus selama satu musim tanam, bagian mana yang Bapak bikin khawatir? Kayak yang bikin Bapak Musim hujan tuh baru khawatir gitu, musim hujan. Jadi banjir, banyak keong gitu. Jadi siap-siap itu ke obat keongnya gitu. Kalau banjir itu banyak keong, walaupun asat juga gitu. Banyak habis juga kalau nggak rajin mah kitanya. Bagaimana kitanya gitu. Bagaimana ke petaninya gitu. Udah Bapak, pertanyaan cukup dari Ya. kami. Terima kasih banyak ya Bapak. Sama-sama. Udah mau meluangkan waktu buat kami. Selamat siang. Siang deh. Jadi kami dari Mantiga Tangerang kelas 11 IPA 3 dari Ya. kelompok 3. Jadi kami mau izin wawancara sebentar. Iya ya. Ini untuk tugas informatika. Ya, sebelumnya boleh tahu gak nama Bapak itu siapa? Oh, nama saya ya Dimyati. Al- Biasanya Bapak di sini nanam apa aja? Menanam padi yang. Nanam padi. Oke. Terus kalau boleh tahu juga udah berapa lama sih Bapak jadi petani di sini? Ya alhamdulillah ya setelah ini aja berhenti kerja gitu misalnya. Terus kita ini ada beberapa pertanyaan nih buat Iya. bantu tugas kami. Boleh ya kita tanya-tanya sedikit? Iya ya boleh. Nah, pertama, boleh nggak Bapak ceritain langkah-langkah dari mulai nanam sampai panen? Oh mulai nanam. Ya. Itu kadang sebelum nanam itu kadang-kadang kita dari kendalinya dari apa? Dari air masalah. Terlambat kita dari pengairan gitu ya. Setelah kita menanam benih, setelah benih itu kita mulai cabut benih sebelum menanam gitu. Kadang-kadang air bagian saya ini di khususnya di Raja Mekarsari ini ya kurang gitu air. Ya lanjut. Ayo ya. Selama pakai Banyak. selama pakai cara yang Bapak pakai buat nanam itu, hasil panennya itu bisa sesuai gak sama harapan Bapak? Atau malah kadang kayak jauh dari perkiraan Bapak? Oh itu ya waktu panen kemarin tuh benar-benar jauh dari dugaan saya gitu.
karena menurun jauh. Biasa kita ya pendapatan hasil 7 ton kita menghasilkan 1 ton gitu waktu kemarin itu, karena ini ganjur misalnya kena terserang hama. Kalau dari segi waktu nih, Bapak biasanya berapa lama sih sampai panen itu? Terus tanah seluas ini kira-kira tuh butuh berapa banyak pupuk sama air? Oh, saya itu menggarap kurang lebih dari 2 hektar karena membutuhkan pupuk 7 kuintal misalnya. Kalau pupuk ya kita ya udah terdata sih di ini apa di pemerintahan gitu. Cuma kadang kiri kendalanya dari air doang gitu. Terus kalau dibandingin sama cara bertani yang modern, yang pakai alat atau teknologi itu, menurut Bapak bedanya paling kerasa di mana? Oh, emang selama ini saya pakai ini teknologi semacam traktor yang membajaknya gitu ya. Kita hanya untuk biaya traktor gitu. Ya selanjutnya ya kita biasa ya kuli-kuli yang lainnya gitu. Terus pernah nggak sih Bapak ngalamin masa dimana cara yang biasa Bapak pakai itu nggak berhasil, dan biasanya apa yang jadi penyebabnya? Ya tapi ya gimana milik dan rezekinya sih masalah tani ya. Memang kadang-kadang kita ya untuk peribahasa mencari sesuap nasi ya alhamdulillah ya tercapai juga. Ini udah pakai mesin atau teknologi baru, gimana tanggapan Bapak? Pengen nyoba juga atau enggak? Ya sih memang pengen nyoba sih, semacam kita ya untuk apa, untuk panen itu ya pengaritan misalnya gitu ya, teknologi canggih gitu ya. Misalnya kita tinggal nempatin ke karung apa gitu, enggak seperti kita ya mengarit manual atau kita disisihkan ke pinggir lalu kita giling. Ini hanya pengen di wilayah saya itu pengen teknologi yang lebih canggih gitu. Kalau boleh tahu kenapa Bapak masih tetap milih cara yang sekarang? Apa ada alasan khusus? Ya alasan khusus ya nggak ada. Misalnya kalau dari kelompok-kelompok tani itu belum bisa mengasihi dari teknologi itu. Menurut Bapak hal yang paling penting dalam bertani itu apa sih? Kayak cara tanamnya, alatnya, cuacanya, atau pengalamannya? Ya, suatu ya emang kita pengalaman. Ya kedua ya cuaca mah nggak kita ya, namanya di sawah ya ada panas, ada teduh ya gitu. Kalau malas tanam mah ya kita sama-sama di sawah gitu. Kalau soal bantuan dari pemerintah, apa semua petani itu udah dapat atau baru sebagian aja? Bantuan dari pemerintah hanya emang kemarin ada benih padi itu ya unggul seharga 1 kantong yang 5 kilo itu kita ya nggak cuma-cuma sih ya beli 20.000 per kantong. Terakhir nih, selama satu musim tanam itu bagian mana yang bikin khawatir kalau misalnya padi itu takut gagal? Ya kalau padi sih emang kita ya nggak mau gagal semuanya, pengennya ya kita sampai panen mulus gitu misalnya, nggak ini. Cuman kendalanya kita emang dari air gitu, dari air doang. Oke, ada. Terima kasih ya Pak, udah ngeluangkan waktunya buat kami. Jadi penjelasannya juga membantu kami untuk tugas informatika kami. Jadi kami juga lebih ngerti tentang pertanian. Oh iya ya, sama-sama Dek, makasih. Sebelumnya Pak, Bapak namanya siapa ya Pak? Namanya Alil. Bapak Alil. Oke. Asli bubur Muhammad Alil. Biasanya namanya biasanya nanam apa aja Pak di sini? Saya biasa nanam padi. Nanam padi. Ya, sebelum nanam padi kita di kolektor dulu tuh ukuran 100 meter. Udah di kolektor 100 meter tuh udah bagus kan. Pas kita ngerendam bibit padi kering ngerendam. Ukuran di air 2 hari, di darat sehari, baru tumbuh. Bapak
Maaf Pak, Bapak jadi petani ini udah berapa lama Pak? Saya mah dari kecil sebenarnya mah, dari Kecil. zaman yang kebo. Ya umur udah 60 tahun sekarang nih. Bapak bisa ceritain nggak langkah-langkah awal dari nanam sampai panen itu gimana? Iya bisa. Nih, itu awalnya tadi kita nih di kolektor dulu ukuran 100 meter, ukuran 5.000 nih, 5.000 meter. Ya. Itu di kolektor dulu 100 meter lah. Ngerendam bibit. Dua hari di air, sehari di darat, baru tumbuh. Udah tumbuh, baru yang tadi di kolektor 100 meter diratain, baru disebar. Dapat seminggu diserubuk tuh yang sebaran itu. Udah seminggu baru udah nunggu kita. Udah sebaran 15 hari sawah di kolektor semua tuh. Sambil nunggu bibit. Udah 20 hari bibit baru disemprot lagi mau ditanam tuh. 23 hari baru dicabut buat nandur. Sebelum nandur diratain dulu pakai kolektor ya, udah diratain pakai kolektor baru ditaplak. Tahu kan nama taplak? Apa itu? Yang digarit-garit itu. Oh ya. Ya udah ada digarit mah kan enak nandur, tinggal nancep-nancep doang tuh. Udah begitu jangan diairin dulu, baru nandur mau dikeringin, takut ada keong gimana. Tuh baru dapat 15 hari tuh semprot dulu, udah disemprot tuh dapat 20 hari tanduran nih, baru dioyos. Udah dioyos tuh 2 kali tuh, umur 25 atau 20 hari baru serubuk semuanya sawah tuh. Udah diserubuk itu dapat 25 hari semprot lagi, ukuran 30 tuh ngoyosnya 2 kalian tuh, ngerambat rumput tuh. Udah begitu udah kita nyantai, paling sewaktu-waktu kita nyemprot supaya jangan hama dah. Ya udah disemprot beres, udah nyantai ke situnya mah. Ya ukuran dapat ukuran 40 hari semprot itu, dari mulai nandur sampai panen kita nyemprot paling 6 kali paling banyak, kadang-kadang 3 kali, kadang-kadang 4 kali gitu. Selama Bapak pakai cara itu, hasil panennya sesuai harapan nggak? Alhamdulillah panen mah Sesuai. nih sesuai. Nih kalau panen nih dapat 50 karung lebih nih, 56 panen. Kalau sawah ukuran 5.000 meter nih dapatlah 56 karung. Tuh. Kalau waktu biasanya Bapak berapa lama sampai panen? Terus tanah seluas ini tuh butuh berapa banyak pupuk sama air? Ini 2 kintal. 2 kintal pupuk sama air. Ya urea sekintal setengah, poska yang nama poska tuh 50, jadi jumlah keseluruhannya 2 kintal. Waktunya berapa lama Pak sampai panen? Itu sampai panen kalau enggak ada yang 100 hari, ada yang 90 hari. Bapak biasanya berapa? Kita ngambil yang 100 hari nih. 100 hari. Ya. Oke. Terima kasih ya Pak. Ya, Ini Bapak pakai cara modern atau pakai cara yang biasa Pak? kita. Iya. Maksudnya gimana ya? Menurut Bapak itu enakan pakai cara yang modern atau pakai cara yang kayak petani pada tradisional gitu Pak? Pakai teknologi gitu. Saya makanya cara petani yang kita dulu yang udah kita alami. Ya, yang kita alami, yang modern mah teman yang alami kayak dulu. Ya, soalnya kita mah dari kecil sih tani, zaman ngangon kebo dulu. Nih Pak, terus Bapak pernah mengalami masa kegagalan nggak Pak? Kegagalan namanya petani mah kadang-kadang kegagalan mah ada, cuman kegagalan juga nggak patah sama sekali, masih ada untungnya lah. Ya, yang penting asal mau ngurus aja gitu. Ya. Nih Pak, ini kan kalau lihat petani lain kan biasanya kan ada yang pakai alat tuh Pak. Itu Bapak mending pakai alat atau masih pakai cara yang seperti ini Pak? Alat mah tetap pakai, ibarat alat garukan tuh semprotan,
Cuman kita mah semprotannya orang-orang kan pakai semprotan listrik. Iya Pak. Kita mah semprotan cara mempa begini aja. Oh, yang Ya, tradisional ya yang Pak. alami, ya, yang sedikit listrik kan keluaran baru tuh. Jadi kita mah sambil olahraga lah, sambil pompa begini. Seperti itu. Kalau boleh tahu, kan tadi Bapak menjelaskan tentang cara tradisional ya Pak. Ya. Kenapa Bapak sampai sekarang tetap milih cara itu? Ada nggak sih Pak alasannya? Masalah alasan ini. Iya, memakai masih pakai cara seperti ini. Ya kita mah dari praktis aja gitu. Ya, kalau sulit-sulit. Emang kadang tani mah sebenarnya mah cuma senang pikiran, beras nggak beli. Ya masalah duit masih hari-hari nyari di sampingan lain sebenarnya. Memang kita mah dulunya tani sampai sekarang masih tani aja. Alhamdulillah beras mau tiap tahun nggak beli, malah ngejualin kita mah. Ya, buat makan. Cuma duit doang emang. Tapi kita juga alhamdulillah sih kemarin punya anak kuliah sampai ke modalan. Itu sebenarnya kemarin yang maksud skripsi, yang namanya skripsi itu duit mulu. Ya, tapi kita melawan sabar-sabar aja alhamdulillah. Ya. Terus biar kita tahu Pak, hal yang paling penting dalam pertanian itu apa sih Pak? Dari cara tanamnya, alatnya, cuacanya, atau dari pengalamannya Pak? Kalau untuk sebagai petani. Oh, cuacanya sebenarnya mah kita mah ngomong ya memang SD dulunya SD kelas 5. Cuma ngomong kurang pintar doang. Masalah tani mah kita alhamdulillah sama asli tani kita mah masalah nanam mah udah alhamdulillah sih. Kalau untuk soal bantuan dari Bapak sendiri itu udah dapat belum Pak? Kayak contoh dari pemerintah kayak gitu. Udah dapat. Oh, dalam bentuk apa Pak? Ya, seperti padi buat bibit, terus obat buat semprotan padi. Kalau semprotan memang kadang-kadang dipakai sama saya, semprotan mah penting tuh obat. Cuman padi mah belum pernah kita mah dikasih pemerintah ditanam. Ya, belum pernah dikasih, makasih kita kadang-kadang 5 kantong sekantong, ada yang 5 kilo. Jadi dikasih 5 kantong 25 kilo. Sering dari pemerintah dikasih. Cuman kita mau paling dikasih nama orang doang buat makan ayam atau gimana. Kita mau nyebar dari ini aja nih. Karena kemarin mah ini kurang rata. Ngambilnya di tempat jemuran begitu. Biasanya kita udah misahin gitu buat bibit. Ya. Ini alhamdulillah ini tiap tahun kita ini. Ya. Bagus tuh, menang aja kita sama orang lain. Baru tahun ini emang pare masih sebenarnya bagus, cuman nggak kelihatan rata doang bibitnya. Biasanya kita bibitnya nih sebelum diambil, sebelum panen kita belum dijemur, udah ngambil ukuran 3 kaleng 2 kaleng. Nih ukuran sawah 5.000 lebih, ini nyebar 15 kilo. 15 kilo atau kurang nggak bakalan, yang penting waktu nyebar diurus 15 kilo. Alhamdulillah itu ada lebihnya itu yang 5.000 lebih ya. Terus Pak, yang terakhir nih Pak, nah selama musim tanam itu bagian apa sih Pak yang paling Bapak khawatirin? Sebenarnya kita pertama nanam doang, makanya kita pertama nanam udah jangan diairin, banyaknya keong. Kalau misalnya dibanjirin, itu tanaman padi bisa botak. Bisa botak Pak? Ya keong. Kalau beli obat keong mahal obatnya. Ya 200 lebih. Jadi kita mending dikeringin. Udah dikeringin tanduran kan. 3 hari diairin, lewatin. Ntar kering. Ntar 3 hari lewatin. Biar jangan ngeyumbang airnya gitu. Jangan nyangkruk. Oke, terima kasih banyak Pak ya, sudah mau meluangkan waktunya buat kami. Penjelasan Bapak sangat membantu kami. Ya. Jadi kami bisa lebih ngerti nih tentang kondisi pertanian di sini. Ya. Terima kasih Pak. Ya.